Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sains semua? Senang sekali rasanya saya Zainal Arifin bisa menyapa sahabat sains semua dalam acara podcast Rabu Asyik. Baik sahabat sains semua, pada kesempatan ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah guru penggerak angkatan 2 dari Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Bengkayang. Nah, sahabat sains semua, seperti yang sudah sahabat sains ketahui bahwa Kemendikbudristek telah menyelenggarakan salah satu episode Merdeka Belajar, yaitu program guru penggerak. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, konten ini akan sangat menarik untuk kita gali lebih dalam ya dari narasumber kita yang memang sudah melalui program tersebut. Baik sahabat sains semua, langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa, yang hebat dari Kabupaten Bengkayang ya. Beliau adalah guru penggerak, Bapak dan Ibu. Silakan Ibu bisa langsung saja memperkenalkan diri kepada sahabat sains semua. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Bengkayang, yaitu di SMA Negeri 2 Bengkayang. Baik, terima kasih Bu Wahyuni. Boleh saya panggil Ibu Yuni saja biar lebih singkat? Baik, terima kasih Bu Yuni. Pada podcast kita kali ini, kita akan memberikan keleluasaan kepada Ibu untuk berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman dari apa yang sudah Ibu lalui pada program guru penggerak ini, mulai dari proses awal ketika Ibu melakukan pendaftaran, kemudian pada proses pendidikannya selama 9 bulan, kemudian sampai Ibu lulus menjadi guru penggerak. Baik Bu ya. Baik, yang pertama mungkin perlu kita gali sahabat sains dari narasumber kita, kira-kira motivasi apa yang menjadi dasar Ibu Yuni ini mengikuti program guru penggerak. Bisa mungkin dijelaskan Ibu kira-kira motivasinya apa kepada sahabat sains semua? Silakan Ibu. Bisa Pak. Baik, gini, saya latar belakang saya itu adalah di organisasi Pak ya. Nah, ketika saya mengajar di sekolah yang jauh dari kota ya, di daerah seperti itu. Nah, di situ aktivitas di sekolah, karena sekolah baru buka juga Pak ya. Jadi sedikit kegiatan, sedikit terus selain itu jaringan internet juga sulit di situ, seperti itu. Jadi di sini saya merasa saya juga butuh perlu untuk mengembangkan diri saya sendiri, karena kalau saya di situ terus saya tidak akan bisa bersaing dengan daerah luar atau kota yang lebih maju seperti itu. Baik, luar biasa. Ternyata sahabat sains dari apa yang tadi diceritakan oleh Bu Yuni ini ternyata bisa kita tangkap ya, bahwa motivasinya itu adalah untuk melakukan perubahan ya, perubahan yang positif ya dari kondisi yang memang dialami di sekolah Ibu Yuni ini. Dan juga secara pribadi Ibu Yuni juga ingin melakukan perubahan terhadap kompetensi dirinya ya. Oleh karena itu beliau secara sukarela mengikuti program guru penggerak ini. Nah, Ibu Yuni, dulu pada saat Ibu mendaftar, kira-kira informasi tentang program ini diperoleh dari mana, Bu? Awal saya memperoleh informasi ini dari kepala sekolah saya ya. Kepala sekolah saya itu karena tempat tinggalnya itu di kota kayak gitu, jadi dia lebih mudah mendapat informasi. Jadi saya dapat informasi dari beliau untuk ikut dalam program guru penggerak. Baik, jadi informasinya dari kepala sekolah Bu ya. Iya, kepala sekolah yang dulu di awal ya SMA berapa Bu? SMA 2 Ledo. SMA 2 Lido. Iya. Baik. Nah, boleh Ibu diceritakan ya kepada sahabat sains semua bagaimana proses yang Ibu alami ketika dulu Ibu mendaftar. Nah, karena kan dalam proses pendaftaran itu ada 2 tahapan seleksi Bu ya, kalau tidak salah ya. 3 tahapan. Iya. Oh, baik. Silakan Ibu, boleh ceritakan Ibu. Baik, yang pertama saya proses pendaftaran itu kan saya sudah memperoleh informasi dari kepala sekolah. Nah, saya secara otomatis harus membuka SIM PKB saya ya. Karena pendaftaran saya melalui SIM PKB. Kemudian kendala saya tadi kan saya masih di desa tuh, di kampung kayak gitu ya. Kendala saya adalah sinyal. Jadi yang kalau berkas dan sebagainya itu mudah saya peroleh. Nah, sekarang gimana
gimana saya mengakses itu. Jadi setelah jam mengajar, kadang sore kayak gitu, saya ke daerah yang lebih tinggi Pak, kadang itu di kebun sawit kan ya, untuk memperoleh sinyal. Jadi gimana saya bisa selalu update informasi kayak gitu. Jadi saya selalu ini mencari solusi untuk hal itu gitu. Jadi kendala saya itu pertama adalah sinyal dari itu. Kayak untuk pengisian data dan sebagainya itu saya masih di SMA 2 Ledo, jadi kendala saya itu sinyal. Jadi saya berusaha, baik itu saya keluar daerah, biasanya ke kotanya, atau saya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat tinggal saya, seperti itu Pak. Kemudian untuk mengajar praktek dan wawancara itu kebetulan saya udah proses pindah, jadi lokasi saya udah di kota kayak gitu. Tapi di sini saya terkendala dengan waktu. Jadi waktu karena saya udah di kota, di situ saya mengajar les Pak. Jadi setelah pulang sekolah saya mengajar les biasa sampai malam. Nah begitu juga karena informasi dari panitia itu kan ada yang WhatsApp ke saya kayak gitu kan. Jadi saya konsultasi di situ gimana masalah waktu. Oh ternyata waktunya bisa menyesuaikan Pak. Jadi dari pihak penyelenggara bisa menyesuaikan tuh waktu dengan kapan saya bisa, seperti itu. Baik, luar biasa pengalamannya sahabat sains semua. Ternyata jika kita punya motivasi yang tinggi, apapun tantangan yang kita hadapi itu bisa diatasi ya. Tadi Ibu Yuni bercerita bahwa ketika proses pendaftaran tentunya memerlukan koneksi internet yang memadai ya. Namun karena motivasi yang cukup tinggi, sangat tinggi Bu Yuni ini, sehingga Bu Yuni ini berusaha untuk mencari sinyal kemanapun dia berada begitu. Sahabat sainsnya, bahkan kalaupun perlu ke kebun sawit ya, ataupun tempat yang lebih tinggi, beliau melakukannya. Luar biasa sekali ya. Kemudian ternyata pada saat proses pendaftaran, nah sahabat sains, selain itu juga pada proses pendaftaran ternyata narasumber ini, Bu Yuni ini mengalami dua kondisi yang berbeda. Yang pertama di kondisi sekolah SMA 2 Lido ya, dan yang kedua adalah di sekolah yang sekarang Ibu ya, SMAN 2 Bengkayang. Nah, pada saat proses pendaftaran ya, di awal-awal ketika narasumber di sekolah yang pertama ini ternyata kondisi sinyal ya yang tidak memungkinkan, tapi alhamdulillah bisa diatasi oleh Ibu karena motivasi yang tinggi ya. Kemudian di sekolah yang kedua ya, di SMAN 2 Bengkayang, nah ternyata Ibu juga ya, walaupun di kota ini ternyata masih ada tantangannya ya, masih ada hambatannya pada proses pendaftaran, yaitu masalah waktu. Tapi alhamdulillah ya, tantangan tersebut bisa dikondisikan ya, bisa dikomunikasikan dengan asesor ya, begitu Ibu ya, sehingga alhamdulillah proses pendaftaran bisa dilalui dengan sangat baik oleh Bu Yuni ya. Baik, terima kasih Bu Yuni sudah berbagi informasi kepada kami. Jadi bagaimana Bu? Apakah menurut Ibu proses pendaftaran itu menakutkan atau menyulitkan atau bagaimana Bu? Menurut saya proses pendaftaran ini tidak menyulitkan ya. Di sini mereka juga menyesuaikan dengan kondisi kita di lapangan seperti apa. Jadi kita yang perlu kita itu kan adalah komunikasi Pak. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka, secara otomatis mereka juga menyiapkan solusi untuk itu ya, itu. Baik, jadi ternyata sahabat sains ya, proses pendaftaran untuk program guru penggerak ini bukan sesuatu yang sulit Bu ya. Betul. Semuanya pasti, kami yakin Bapak dan Ibu semua sahabat sains bisa melakukannya gitu. Baik, Bu Yuni, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang ya mengenai pengalaman Ibu pada saat proses pendaftaran. Nah, sekarang coba kita beralih pada pengalaman Ibu ketika Ibu mengikuti program guru penggerak selama 9 bulan Bu ya? Iya, selama 9 bulan. betul. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu pelajari selama 9 bulan itu? Kemudian tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi? Kemudian bagaimana Ibu bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Silakan Ibu mungkin bisa bercerita Bu. Baik Pak, terima kasih. Tantangan saya pertama, karena saya sekolah baru ya. Di sekolah baru saya masih guru honor Pak. Saya masih guru honor. Kemudian tentu karena ini tempat baru, saya perlu menyesuaikan diri baik dengan siswa dengan sekolah, seperti itu.
Kemudian saat proses pendidikan guru penggerak ini tentu kita selalu melibatkan guru, siswa, kepala sekolah seperti itu kan. Kemudian banyak yang saya baru kayak gitu, banyak yang harus saya cari, saya mau nanya ke siapa kayak gitu. Nah, dengan pendidikan program guru penggerak ini di sini kita ada lokakarya, di mana kita semua sekolah diketemukan. Jadi disitulah saya merasa terbantu. Jadi kita bisa sharing dengan kawan-kawan yang beda sekolah. Jadi di situ saya kalau menemui masalah seperti itu, jadi dari kawan-kawan di sekolah lain ini membantu memecahkan masalah tersebut. Baik, terima kasih Bu Yuni ya. Jadi ketika Ibu melakukan proses program guru penggerak ya, Ibu sudah ada posisinya di sekolah yang baru. Nah, tentunya ini tantangan untuk Ibu ya, menyesuaikan diri ya untuk beradaptasi di kondisi sekolah yang baru. Tapi luar biasa ya, karena Ibu punya keinginan yang kuat ya, punya motivasi yang kuat, sehingga proses adaptasi bisa Ibu lakukan ya dengan baik ya. Ibu sudah bisa melakukan ya pendekatan-pendekatan ya terhadap berbagai stakeholder di sekolah Bu ya, mulai dari kepala sekolahnya, kemudian bagaimana Ibu mengenal siswanya ya, dan seterusnya begitu ya. Oke. Nah, tentunya ya tidak cukup itu saja ya Ibu ya. Tadi Ibu juga sudah menginformasikan, menceritakan masih banyak tantangan-tantangan ya yang dihadapi ya pada kondisi yang baru. Tapi alhamdulillah pada program guru penggerak ini ada satu momen ya di mana para CGP dulu bisa berkumpul bertatap muka ya melalui program Lokakarya. Nah, disitulah narasumber kita ini Bu Yuni bisa berbagi pengalamannya, bisa mencari informasi ya yang sangat penting ya oleh Ibu Yuni, sehingga bisa digunakan ya, bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yuni ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ini kira-kira Bu ini selama 9 bulan itu apa saja yang Ibu peroleh Bu? Di sini banyak sekali yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu bagaimana kita memperlakukan siswa dalam proses belajar seperti itu dengan tepat. Karena selama ini kita udah tahu, tapi pelaksanaannya yang seperti apa yang belum kita peroleh seperti itu. Yang kedua yaitu tentang pembelajaran diferensiasi, di mana kita melakukan pembelajaran tapi sesuai dengan minat bakat yang siswa miliki, seperti itu. Yang ketiga adalah tentang program sekolah. Saya di sekolah itu karena guru honor dan saya tidak memegang jabatan sebagai wali kelas ataupun wakil kepala sekolah seperti itu kan. Jadi untuk ruang kerja saya kan terbatas seperti itu. Nah, disinilah saya memperoleh bagaimana sih sistem sekolah. Jadi saya sebelum berada di posisi itu, misalnya saya udah mempelajari proses gimana mengelola sekolah seperti itu. Baik, terima kasih. Sahabat sains ya, secara substansi ya, CGP pada saat proses guru penggerak ya, pendidikan guru penggerak itu ada, tadi yang disampaikan ada 3 hal ya, ada 3 hal besar yang dipelajari. Yang pertama terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu ya tadi. Betul. Kemudian dari proses pembelajarannya ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, salah satunya. Iya. Kemudian juga terakhir adalah bagaimana para CGP itu dibekali kemampuan dalam mengelola program yang berdampak pada murid, begitu Bu ya. Betul. Nah, tentunya pada saat Ibu ya melakukan aktivitas pembelajaran ya selama 9 bulan itu ya, mempelajari ketiga hal itu kalau tidak salah ada ditugaskan CGP itu untuk mengimplementasikan, betul Bu ya? Betul. Mengimplementasikan dari apa yang sudah diperoleh selama proses pembelajaran ya di setiap modulnya, begitu. Nah, boleh diceritakan Ibu kira-kira hal-hal apa saja yang sudah Ibu implementasikan ya dari apa yang sudah Ibu pelajari, dan kira-kira pada saat Ibu mengimplementasikan di kelas Ibu atau di sekolah Ibu, kira-kira apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ibu? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama yang saya pelajari itu adalah profil
belajar menurut Ki Hajar Dewantara, di mana kita menuntun anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, sahabat sains, ini sangat menarik sekali. Kita akan coba gali lebih dalam ya. Bagaimana Ibu upaya yang dilakukan dalam proses menuntun anak? Tadi Ibu mengatakan menuntun anak yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya begitu ya. Nah, mungkin ini perlu sahabat sains ketahui ya, bagaimana kiat-kiatnya atau upaya-upayanya Ibu. Oke, di sini untuk menuntun anak untuk berjalan berkembang sesuai kodratnya, kita yang pertama harus tahu dulu seperti apa anak tersebut. Jadi seperti kemampuannya, kemudian terus latar belakangnya latar juga belakang apa nih? ya. Latar belakang bisa dari latar belakang orang tua ya, mungkin pekerjaan dan sebagainya. Oke, ekonominya barangkali ya. Iya, ekonominya. Ekonomi. Kemudian apa lagi Bu? Oke, selanjutnya adalah tentang karakter peserta didik, kita juga harus tahu ya, seperti itu. Oke, nah dari situ, dari berbagai latar belakang siswanya, karakternya, itu menjadi dasar untuk Ibu bagaimana proses menuntun tadi ya. Betul, gitu. Pak. Nah kira-kira bagaimana nih yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam proses menuntun itu berdasarkan berbagai macam karakter yang dimiliki oleh siswa Bu? Di sini saya membuat sebuah program. Itu program yang pertama adalah pendampingan ya Pak. Masa-masa kami menjalani proses pendidikan itu kan masa pandemi ya, masa pandemi. Ya, betul. Jadi untuk kontak langsung dengan siswa itu sulit, apalagi di SMA 2 Bengkayang ini rata-rata siswanya itu dari daerah Pak. Jadi karena sekolah daring, mereka pada pulang ke daerahnya masing-masing tuh. Jadi supaya mereka kita bisa mengenal mereka seperti itu, saya melakukan kontak secara pribadi seperti itu biasanya ya, melalui WA dan sebagainya. Selain itu juga untuk mengenali bagaimana kondisi anak-anak seperti itu, saya melakukan komunikasi dengan orang tua. Jadi saya melakukan membuat grup untuk orang tua siswa saya. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Jadi sahabat sains, kondisi pandemi ini ternyata memberikan tantangan lebih ya. Betul, jadi para CGP dulu ya harus mengeluarkan atau melakukan perjuangan yang lebih, yang ekstra ya, bagaimana untuk mengenali siswanya ya, sampai Ibu ya melakukan pendekatan atau komunikasi dengan orang tuanya ya, sehingga bisa paham betul ya bagaimana karakteristik dari setiap siswa itu, begitu Bu ya. Baik. Nah kemudian Ibu Yuni, selain dari implementasi yang pertama ya terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua kira-kira apa yang sudah Ibu implementasikan Bu terkait dengan proses pembelajaran yang berpihak pada siswa Bu? Baik, di sini yang pembelajaran yang kedua adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Saya mengajar di sekolah itu mengajar mata pelajaran matematika, terutama matematika peminatan. Di sini siswa merasa sulit, seperti apa sih, gimana sih matematika ini, karena dia tidak seperti matematika umum yang matematika peminatan ini tidak langsung terkonek ke dunia nyatanya mereka. Ya, seperti itu. Jadi saya harus gimana ini bisa mereka dengan situ. Jadi saya membuat program untuk membuat suatu alat peraga itu dari tema matematika peminatan. Jadi mereka gimana supaya alat peraga itu menjadi pendukung anak supaya lebih memahami konsep dasar dari pembelajaran tersebut. Oke. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah dikatakan bahwa Ibu ya sudah berinovasi ya dalam proses pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan itu lebih bermakna ya untuk siswanya, bisa dikonekkan ya, disambungkan ya, ataupun bisa diterapkan di dunia nyatanya begitu ya, dengan menggunakan atau menciptakan alat peraga ya. Betul. Nah, bisa diceritakan Bu sedikit tentang alat peraga itu Bu? Baik Pak. Di sini dia seperti materi vektor kayak gitu ya. Anak-anak vektor ini untuk apa kayak gitu? Oh, hubungannya kemana kayak gitu. Nah, untuk alat peraga vektor ini tuh hubungannya dengan misalnya alat transportasi. Jadi dia bisa mengukur arah, karena vektor ini tentang arah ya, tentang arah, satuan yang memiliki arah. Jadi mereka mencari informasi itu dari ini tentang transportasi. Nah, di mana kegunaannya? Oh, ini untuk mengukur misalnya
pesawat yang akan apa namanya? Mendarat, landing. Yang akan landing itu mengukur jarak supaya mereka nggak masuk jurang atau lewat batas seperti itu. Baik, luar biasa ya. Nah, jika dikaitkan dengan apa yang pelajari ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Nah, kira-kira apakah alat peraga yang Ibu buat ini ya itu bisa mewadahi semua karakter begitu dari siswa-siswa di kelas Ibu? Ataukah ada hal lain yang perlu Ibu lakukan untuk mengakomodasi perbedaan karakter dari siswa yang Ibu ajar begitu, Bu? Baik Pak, di sini untuk materi itu kita udah ngasih ini misalnya materi vektor kayak gitu ya, tapi nggak fokus kepada satu benda seperti itu. Jadi untuk penyelesaian vektor nanti bisa aja nanti jadi grafik. Ini mewadahi anak-anak untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya seperti itu. Baik, jadi yang divariasikan untuk mewadahi berbagai karakter itu kira-kira apa saja, Bu? Dari produk, yang pertama dari produk yang dihasilkan. Baik, dari produknya, ya. Kemudian di sini nanti mereka kan dalam bentuk kolaborasi ya, dalam bentuk kelompok. Jadi mereka akan berbagi peran di situ. Oke, berarti dari prosesnya Bu ya? Dari produknya divariasikan, kemudian dari prosesnya juga. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Berarti Ibu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah memvariasikan dari produknya, kemudian dari prosesnya sehingga bisa mewadahi semua karakteristik siswa yang ada di kelas narasumber ini, ya begitu. Baik, kira-kira tantangan apa nih yang Ibu hadapi ketika Ibu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu? Mungkin kan Ibu sudah punya gambaran ya, sudah punya angan-angan bahwa ketika Ibu melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ini akan bisa mengakomodir ya semua kebutuhan siswa. Tapi apakah masih ada Bu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu. Betul, di sini saya ceritakan tadi masa proses ini adalah masa pandemi ya. Dan itu waktu itu masih kita kadang masuk, habis itu kita libur lagi seperti itu. Jadi itulah yang tantangan saya, gimana caranya proses pembelajaran ini bisa tetap berjalan karena komunikasi baik antar siswa sendiri, saya dengan siswa seperti itu berkurang. Baik, jadi tantangannya lebih ke moda pembelajaran yang dilakukan, Bu ya. Ya, karena masih dalam kondisi pandemik ya, sehingga proses komunikasi pun harus menyesuaikan dengan moda yang dilakukan oleh Ibu Yuni pada saat melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik, tapi semuanya bisa dilakukan Bu ya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Baik, nah kemudian apakah masih ada Ibu aksi nyata yang Ibu lakukan atau Ibu implementasikan pada saat mengikuti program guru penggerak ini? Ada Pak, di sini pernah ya di SMA 2 itu mengadakan pelatihan kayak gitu ya, mengadakan pelatihan, tapi di situ tidak tepat sasaran. Nah di sini saya mempelajari gimana kita mempelajari proses aset yang dimiliki sekolah seperti itu ya. Apa sih? Kita selalu fokus apa yang bisa kita lakukan gitu. Kita fokusnya kita harus ini kayak kita masa pandemi berarti kita harus membuat pembelajaran daring kayak gitu tanpa menilai pembelajaran yang kita buat ini bisa nggak sih kita lakukan kepada siswa seperti itu. Nah di situ saya belajar di sini nih, kita harus mempelajari aset dulu yang dimiliki sekolah, mesti siswanya misalnya. Jadi kesesuaian itu perlu kayak gitu. Jadi dengan mempelajari ini saya tahu ini tidak sesuai dengan kondisi sekolah saya. Oke, jadi Ibu sudah melakukan pemetaan aset ya atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga dari aset itu Ibu bisa menyusun ya langkah-langkah atau program-program yang bisa dilakukan ya, tentunya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh sekolah, berbasis aset begitu ya. Jadi bukan berbasis apa kekurangan kita begitu ya. Apa yang jadi kekurangan kita kan tidak seperti itu ya. Baik, terima kasih. Baik, nah kalau dilihat dari sisi lain Bu ya, kira-kira ada tidak hambatan-hambatan lain mungkin dari segi dukungan ya dari berbagai stakeholder sekolah yang Ibu hadapi? Bagaimana Bu? Di sini tantangan saya adalah bagaimana saya memanajemen waktu saya sendiri, itu yang lebih itu, karena kalau dukungan keluarga, sekolah dan rekan sejawat mendukung seperti itu kan. Di sini
saya guru honor kayak gitu ya, dan saya punya kerjaan sampingan. Sementara memang di program guru penggerak ini sudah terjawab. Wah, sebenarnya ya hari ini kita harus ngapain, besok ngapain, dan selanjutnya sampai loka karya itu udah terjadwal. Nah, biasanya dengan kesibukan saya seperti itu, udah selesai bekerja, ngeles, lelah tentu ya. Iya. Saya nggak mau buka LMS tuh. Jadi lebih ke manajemen waktu saya, itu tantangan saya. Baik, luar biasa. Jadi ternyata sahabat sains ya, pengalaman dari Ibu Yuni ini ya, ternyata selama mengikuti program guru penggerak ya, yang 9 bulan itu punya, ternyata tidak ada hambatan yang ditemui dari dukungan stakeholder ya, dari sekolah ataupun dari keluarga, itu semuanya mendukung ya. Hanya satu saja ya yang menjadi hambatan, yang menjadi tantangan begitu ya. Betul, tantangan yaitu dari manajemen waktunya, karena Ibu Yuni ini adalah guru honorer yang mempunyai aktivitas lain ya selain sekolah ya. Nah, bagaimana siasat Ibu untuk mengatur waktu ini, Bu? Nah, satu yang saya nggak bisa itu ketika saya sudah mengantuk atau lelah itu, saya tentu butuh istirahat seperti itu ya. Jadi kalau saya paksakan untuk membuka LMS pun nggak akan berjalan. Nah, saya dari situ membuat apa ya, manajemen waktu saya sendiri. Jadi saya saat selesai aktivitas saya selesai, saya akan tidur. Tapi saya akan membuat alarm tuh. Awal-awal memang susah nih. Saya buat alarm misalnya jam 2 malam tuh saya harus sudah bangun karena saya udah tidur, jadi udah lebih fokus seperti itu kan. Awalnya susah karena bangun jam 2 masih ngantuk dan sebagainya kayak gitu ya. Kadang alarm jam 2 saya bangunnya jam 4 kayak gitu kan. Tapi lama-kelamaan bahkan sampai sekarang Pak. Jadi kalau saya udah jam 12 lewat itu biasanya udah bangun. Sampai sekarang. Jadi sudah terbiasa. Iya, seperti itu. Karena selama 9 bulan itu saya sudah terbentuk jam biologisnya ya. Setiap jam 12 ke atas saya nggak akan bisa tidur lagi seperti itu. Jadi disitulah saya bagaimana saya mengatasi itu. Jadi saya membuat manajemen waktu saya sendiri karena memang semua harus kita mulai dari diri kita ya. Jadi jam 2 saya bangun, saya akan mengerjakan LMS. Baik, luar biasa. Ternyata kuncinya manajemen waktu ya, sahabat sains semua, dengan tetap tidak melupakan hak tubuh kita untuk beristirahat. Baik nih, luar biasa sekali pengalaman yang sudah di-sharing oleh Ibu Yuni ya. Terakhir mungkin kami perlu informasi terkait dengan apa rencana Ibu ya setelah Ibu dinyatakan resmi lulus ya sebagai guru penggerak. Kira-kira boleh bercerita secara singkat saja, Bu? Baik, yang pertama itu saya akan melakukan pembelajaran yang terfokus pada siswa saya. Saya harus mengenali karakter siswa saya. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak. Saya di sini punya komunitas praktisi ya, mengajak komunitas praktisi dan MGMP untuk bersama atau berdiskusi seperti itu. Jadi saya memberikan informasi atau tentang pembelajaran atau pendidikan di dalam guru penggerak ini. Kemudian mengimplementasikan kepada siswa-siswa saya. Bahkan guru lain juga bisa mengimplementasikan kepada siswa mereka di sekolah mereka masing-masing seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi program yang akan Ibu lakukan tidak hanya terbatas pada siswa saja ya, Iya, tapi juga mengajak ya atau menggerakkan ya, menggerakkan komunitas yang sudah terbentuk ya, guru-guru atau rekan sejawat yang dimiliki oleh Ibu Yuni ini ya. Baik. Menarik sekali sahabat sains ya, sama-sama sudah kita simak ya berbagai macam informasi ya atau pengalaman yang sudah dilalui oleh Ibu Yuni ya selama mengikuti program guru penggerak ini. Saya yakin ya semua informasi dan pengalaman ini bisa menginspirasi sahabat sains semua dan bisa memotivasi sahabat sains semua sehingga semuanya akan lebih tertarik lagi untuk bergabung di program guru penggerak ini. Baik, sahabat sains, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, mungkin ada closing statement dari Ibu untuk sahabat sains semua yang menyimak podcast ini. Silakan, Bu. Baik, di sini yang pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada PM4TK IPA, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten serta kepala sekolah saya yang telah memberikan dukungan kepada saya. Kemudian untuk para guru-guru yang sekarang belum mengikuti pendidikan, saya harapkan untuk segera bergabung di program guru penggerak karena di sini kita akan lebih banyak belajar, banyak teman.
jadi akan lebih banyak diskusi ya. Kemudian kami sebagai alumni siap memfasilitasi atau membantu teman-teman ketika mendapat kesulitan dalam proses pendaftaran maupun yang lain begitu. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa sahabat sains. Itulah podcast kita. Baiklah sahabat sains, itulah podcast kita bersama guru penggerak yang luar biasa dari Kabupaten Bengkayang, Ibu Yuni dari SMAN 2 Bengkayang ya. Betul, baik, Pak. mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Yuni ya bisa menjadikan inspirasi dan motivasi bagi sahabat sains semua untuk turut berpartisipasi menjadi bagian pada transformasi pendidikan Indonesia ini. Baik, sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun dulu untuk sahabat sains semua. Awan mendung sirna tertiup berarak-arak, terbitlah mentari cerah bersinar. Mari bergabung di program Guru Penggerak, mewujudkan Indonesia merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.